Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Abi Al-Kautsar dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan KD 3.5 tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Materi pertama yang akan saya sampaikan dari KD 3.5 yaitu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah untuk mengarahkan perekonomian dengan perubahan pengeluaran dan pendapatan pemerintah. Instrumen utama yang digunakan dalam kebijakan fiskal adalah pemerintah atau belanja negara dan pajak. Selanjutnya ada tujuan kebijakan fiskal. Tujuan kebijakan fiskal memiliki sejumlah tujuan, yaitu yang pertama, menciptakan stabilitas perekonomian negara. Yang kedua, menciptakan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, memperluas lapangan pekerjaan. Yang keempat, menciptakan keadilan sosial, termasuk dalam distribusi pendapatan. Yang kelima, menstabilkan harga atau mengatasi inflasi. Selanjutnya ada macam-macam kebijakan fiskal. Berdasarkan teori, kebijakan fiskal terbagi menjadi 3. Yang pertama, kebijakan fiskal fungsional. Kebijakan fiskal fungsional adalah kebijakan dalam pertimbangan pengeluaran dan penerimaan anggaran pemerintah yang ditentukan dengan melihat akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional, terutama untuk meningkatkan kesempatan kerja. Yang kedua, kebijakan fiskal yang disengaja. Kebijakan fiskal yang disengaja adalah kebijakan yang digunakan untuk mengatasi masalah ekonomi dengan cara memanipulasi anggaran belanja secara sengaja, baik melalui perubahan perpajakan ataupun perubahan pengeluaran pemerintah. Yang ketiga ada kebijakan fiskal yang tidak disengaja. Kebijakan fiskal yang tidak disengaja adalah kebijakan dalam mengendalikan kecepatan siklus bisnis agar tidak terlalu fluktuatif. Selanjutnya ada penggolongan kebijakan fiskal. Berdasarkan penggolongannya, kebijakan fiskal dibagi menjadi 2 jenis utama, yaitu kebijakan fiskal ekspansif adalah kebijakan yang dilakukan ketika perekonomian mengalami penurunan daya beli masyarakat dan jumlah pengangguran yang tinggi, yakni dengan cara meningkatkan belanja negara dan menurunkan tingkat pajak. Yang kedua ada kebijakan fiskal kontraktif. Sebaliknya, kebijakan fiskal jenis ini merupakan kebijakan yang dilakukan untuk membuat pemasukan lebih besar dibandingkan pengeluarannya, dengan cara menurunkan tingkat belanja negara dan meningkatkan tingkat pajak. Selanjutnya ada instrumen kebijakan fiskal. Berikut instrumen-instrumen pada kebijakan fiskal. Yang pertama, kebijakan berpakaian, yaitu kebijakan ini berkaitan erat dengan amandemen baru dalam hal pajak langsung dan tidak langsung. Yang kedua, kebijakan pengeluaran atau belanja pemerintah. Kebijakan ini memprioritaskan pengeluaran pemerintah untuk sektor yang penting dan mendesak, seperti pembukaan sekolah, pembangunan jalan umum, jembatan, jalur transportasi, serta biaya operasional pemerintah. Yang ketiga ada kebijakan pembiayaan defisit atau subsidi, yaitu merupakan instrumen kebijakan yang dikeluarkan apabila pemerintah mengalami defisit atau jumlah pengeluaran lebih besar dibandingkan pendapatan. Yang terakhir ada kebijakan utang atau pinjaman publik. Kebijakan ini dikeluarkan apabila kebijakan pembiayaan defisit dinilai tidak cukup untuk memenuhi pengeluaran publik. Materi selanjutnya yaitu kebijakan moneter. Pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah suatu kebijakan yang diambil oleh bank sentral dengan tujuan memelihara dan menstabilkan mata uang agar perekonomian negara tersebut tidak anjlok. Kemudian moneter dapat dilakukan dengan mengambil tindakan pengendalian jumlah uang yang beredar di masyarakat dan penetapan suku bunga.
Selanjutnya ada tujuan kebijakan moneter. Tujuannya adalah untuk mensejahterakan rakyat dengan cara menaikkan perekonomian Indonesia, meminimalisirkan pengangguran, serta mengatur mata uang dalam satu negara. Tetapi tidak selalu terpaku dengan satu tujuan karena tujuan kebijakan moneter tidak statis, namun bersifat dinamis karena selalu disesuaikan dengan kebutuhan perekonomian suatu negara. Tujuan kebijakan moneter dalam mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah bila diperluas memiliki tujuan, yaitu yang pertama, mencapai target pertumbuhan ekonomi pada berbagai sektor ekonomi. Yang kedua, menjaga kestabilan ekonomi. Yang ketiga, menjaga kestabilan harga. Yang keempat, meningkatkan kesempatan harga. Yang keempat, meningkatkan kesempatan kerja. Yang kelima, meningkatkan kesempatan kerja. Yang kelima, memperbaiki neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Selanjutnya adalah peran kebijakan moneter. Yang pertama adalah mencapai target pertumbuhan ekonomi pada berbagai sektor ekonomi. Yang kedua, menjaga kestabilan ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, menjaga stabilitas harga untuk mengurangi inflasi. Yang keempat, meningkatkan kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan. Yang kelima, memperbaiki neraca pembayaran dan neraca perdagangan. Selanjutnya adalah instrumen kebijakan moneter. Yang pertama, ada kebijakan diskonto atau discount rate policy, yaitu kebijakan diskonto merupakan kebijakan untuk menambah dan mengurangi jumlah uang beredar dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga BI rate dan SBI. Yang kedua, ada operasi pasar terbuka atau open market operation, yaitu operasi pasar terbuka merupakan kegiatan transaksi di pasar uang yang dilakukan Bank Indonesia dengan bank umum dan pihak lain dalam rangka pengendalian moneter. Yang ketiga ada politik cadangan kas atau cash ratio, yaitu politik cadangan kas merupakan kebijakan Bank Indonesia untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dengan menaikkan atau menurunkan cadangan kas minimum bank umum. Yang keempat adalah kebijakan kredit selektif. Kebijakan kredit selektif merupakan kebijakan mengurangi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat dengan menentukan syarat-syarat yang ketat untuk memperoleh pinjaman atau kredit. Yang kelima, imbauan moral atau moral persuasion, yaitu imbauan moral merupakan cara yang ditempuh Bank Indonesia untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dengan mengarahkan atau menghimbau lembaga perbankan dan masyarakat. Yang terakhir adalah kebijakan devaluasi dan revaluasi, yaitu devaluasi merupakan kebijakan menurunkan kurs mata uang rupiah terhadap mata uang asing yang bertujuan memperbaiki neraca pembayaran.